warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Kimia Pangan 2 dari program studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai interaksi antara protein dan lipid pada susu. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Quratul Aini selaku moderator dan teman saya Nela Rahma Kasim, Ridwan Indrianto Tamuni, Muharmayana Syarif, Ella Zulkifli, Juan Felix Winters, Rihla Wahyunisi, dan Viviana. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada para pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang mengenai interaksi protein lipid pada susu. Susu merupakan suatu emulsi minyak dalam air atau oil in water. Susu mengandung karbohidrat atau laktosa, protein, lemak, vitamin, serta mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Komponen makromolekul pada susu yaitu protein dan lemak. Protein utama penyusun susu adalah kasein dan whey protein, sedangkan lemak yang terdapat dalam susu disusun oleh 98% trigliserida. Protein dan lemak pada susu akan mengalami interaksi dengan adanya proses pengolahan, seperti pemanasan. Dengan proses pengolahan berupa pemanasan ini, maka akan mempengaruhi karakteristik susu dari segi flavor, aroma, serta warna. Lemak dan protein merupakan senyawa-senyawa makromolekul yang sangat diperlukan bagi tubuh. Nah, zaman sekarang, banyak produk-produk makanan yang sering dijumpai oleh masyarakat memanfaatkan interaksi antar keduanya, misalkan pada susu. Pengetahuan akan interaksi lemak dan protein sangat diperlukan untuk pengembangan inovasi pada bidang pangan. Nah, tujuan yang ingin dicapai dari video ini ialah yang pertama, untuk mengetahui mekanisme interaksi antara lemak dan protein pada produk susu, dan yang kedua, untuk mengetahui jenis ikatan antara lemak dan protein pada produk susu, dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara lemak dan protein pada produk susu. Jadi saya akan menjelaskan tentang susu dan komponen yang terkandung dalam susu. Susu adalah cairan yang dihasilkan oleh hewan mamalia dan memiliki nutrisi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, susu menjadi salah satu sumber protein hewani bagi tubuh. Selain itu, susu menjadi salah satu produk hasil emulsi lemak di dalam air. Susu mengandung berbagai nutrisi seperti makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien yang terkandung seperti protein. Protein yang paling utama yaitu kasein dan protein whey. Kandungan kasein sekitar 2,70%, di mana kasein ini akan terfraksinasi menjadi alfa kasein, beta kasein, serta kappa kasein. Susu juga mengandung lemak yang terkandung sekitar 3,45%, di mana lemak ini diselimuti oleh suatu membran. Membran ini akan berfungsi sebagai pengemulsi, oleh karena itu lemak dan air yang terkandung dalam susu tidak terpisah. Serta susu juga mengandung karbohidrat berupa laktosa. Laktosa ini akan dipecah oleh enzim laktase menjadi gula-gula sederhana seperti glukosa dan galaktosa. Apabila enzim laktase tidak dapat memecah laktosa, maka akan menyebabkan gangguan pencernaan jika susu dikonsumsi. Sedangkan komponen mikronutrien yang terkandung dalam susu yaitu vitamin seperti vitamin A, vitamin D, serta niacin dan riboflavin. Susu juga mengandung enzim seperti enzim reduktase. Kerja enzim tidak dapat bekerja lagi apabila susu dipanaskan. Serta susu juga mengandung mineral seperti magnesium, fosfor, kalsium yang berfungsi dalam pertumbuhan tulang. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme interaksi antara lipid dan protein pada susu. Susu merupakan emulsi globula lemak di dalam air.
Fase air terdiri dari komponen terlarut dan tersuspensi, misalnya protein. Nah, protein pada susu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu protein kasein dan yang kedua yaitu protein whey. Adapun lemak pada susu sebagian besar merupakan jenis trigliserida. Fase lipid pada susu distabilkan oleh lapisan protektif protein yang melapisi globula lemak. Interaksi antara protein dan fosfolipid terbentuk selama proses pengolahan, misalnya pada proses homogenisasi. Nah, pada proses homogenisasi ini terjadi penurunan ukuran globula lemak sehingga terjadi peningkatan daerah antarmuka minyak dengan air. Inilah yang menyebabkan kestabilan dari suatu emulsi. Nah, teman-teman, fosfolipid sangatlah berperan penting pada susu karena pada fosfolipid terdiri dari daerah hidrofilik dan daerah hidrofobik. Adapun interaksi dari protein dengan lipid yang dapat ditemui pada susu selain dari proses homogenisasi adalah pada proses pemanasan pada susu. Nah, pemanasan ini berperan untuk meningkatkan masa simpan dari susu. Nah, ketika protein susu dipanaskan di atas suhu 65 derajat Celcius akan menyebabkan unfolding protein whey, sehingga gugus hidrofobik akan terbuka dan dapat berinteraksi dengan gugus dari ekor fosfolipid. Perubahan fungsionalitas protein ini akan meningkatkan kestabilan dari suatu emulsi. Setelah kita mengetahui interaksi dan mekanisme yang terjadi antara protein dan lipid yang terdapat dalam susu, sekarang saya akan menjelaskan mengapa interaksi dan mekanisme tersebut dapat terjadi. Interaksi dan mekanisme tersebut dapat terjadi karena adanya suatu ikatan yang disebut dengan ikatan kimia. Ikatan kimia terjadi karena adanya gaya tarik antar kedua molekul secara kimiawi, biologis maupun secara perlakuan fisik. Secara umum, ikatan atau interaksi yang terjadi antara protein lipid yang terdapat dalam susu terjadi karena adanya suatu reaksi yang disebut reaksi kimia atau reaksi biologis. Terdapat dua jenis ikatan pada susu. Yang pertama, ikatan hidrofobik. Ikatan hidrofobik terjadi melalui sebuah kelenjar yang disebut kelenjar Mame. Kelenjar Mame ini tersusun atas sel-sel sekrotoria yang mensintesis asam lemak butirat berlapis membran tipis yang dikenal dengan FGM atau Fat Globule Membran. Fat Globule Membran atau FGM pada umumnya tersusun atas fosfolipid dan protein. Keterikatan FGM dan asam lemak butirat ini menyebabkan terjadinya endodemik pada protein yang dimiliki FGM, yaitu alfa-kasein. Proses ini menyebabkan terjadinya proses emulsi dan menyebabkan terjadinya perubahan tekstur dan aroma yang khas pada susu. Yang kedua yaitu ikatan elektrostatis. Ikatan elektrostatis terjadi juga pada kelenjar Mame, di mana asam lemak butirat akan mentransfer ion negatif, sedangkan FGM atau Fat Globule Membran yang pada umumnya terdiri dari atas fosfolipid dan protein akan memproduksi atau mentransfer ion positif ke dalam sel, sehingga proses ini menyebabkan terjadinya peningkatan solubilitas pada susu dan perubahan pH pada susu, yaitu pH menjadi asam. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi lipid protein serta sifat fisiokimia dari protein itu sendiri. Yang pertama ada suhu. Nah, kenaikan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein sehingga akan merubah sifat struktur molekul dari protein itu sendiri. Terus yang kedua itu ada pH. Perubahan pH ini dapat pula merubah sifat pengemulsi dari campuran antara lipid dan protein. Terus yang ketiga ada jenis lipid. Perbedaan senyawa lipid dari misalkan polaritasnya, ketidakjenuhannya, titik lelehnya itu merupakan peran yang sangat penting dalam proses interaksi lipid dan protein. Yang keempat ada oksigen. Nah, oksigen ini akan menyebabkan oksidasi pada saat proses interaksi antara lipid dan protein. Nah, itu tadi adalah
faktor-faktor secara umum. Nah, sedangkan khusus untuk produk susu itu sendiri terdapat jenis perbedaan profil protein seperti misalkan dari susu sapi, dari susu kerbau, maupun susu kedelai yang dimungkinkan dari proses glikasi antara gugus karbon gula produksi dengan asam amino bebas dari protein susu pada saat reaksi Maillard yang menyebabkan berat molekul dari protein itu semakin berat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi Maillard diantaranya ada waktu pemanasan, pH, aktivitas air, serta sifat intrinsik dari protein dan gula. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, berdasarkan pemaparan dari pemateri sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, mekanisme interaksi protein lipid pada produk susu yaitu pada homogenisasi, ukuran globula lemak akan berkurang, sehingga terjadi peningkatan daerah antarmuka oil in water. Selain itu, pada pemanasan menyebabkan unfolding protein whey dan menyebabkan terbukanya gugus hidrofobik yang sebelumnya tersembunyi, sehingga dapat berinteraksi dengan gugus ekor fosfolipid. Kesimpulan yang kedua yaitu jenis ikatan pada interaksi protein lipid produk susu, yaitu pada produk susu ikatan yang dapat terjadi antara lemak dan protein melalui sebuah reaksi kimia, fisik maupun biologis, dan juga akibat adanya ikatan elektrostatis. Nah, ikatan elektrostatis ini menyebabkan solubilitas pada susu meningkat dan memiliki pH asam. Kesimpulan yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi interaksi protein lipid pada produk susu. Yang pertama ada suhu, kedua pH, ketiga jenis lipid, dan keempat adalah oksigen. Baik, sekian kesimpulan dari saya kembalikan ke moderator. Di pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Stay home, stay safe, and keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.